Dan kita ini melaksanakan perjuangannya, kita ini melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita insya Allah diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ridha dan Nabi kita bahagia dengan bahwa kita ini betul-betul duat ila Allah ala nahji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Tentu dibawa benderanya, tentu mendapat syafaat darinya, tentu kita ini disambut oleh beliau dengan muka yang tersenyum berseri-seri. Kita semuanya rindu. Selanjutnya saya buka sedikit ya. Udah ada saya foto. Paling-paling nanti kalau dipoto tuh ke rumah istri saya aja yang difoto. Kenapa nggak pakai masker gitu? Nggak sayang sama orang rumah. Itu tanggapannya. Yang saya hormati pengurus DPP IKADI Ustadz Suderi, sudah datang belum? Dokter Ahmad Suderi belum ya? Sudah datang tapi belum hadir di sini. Yang saya hormati Dewan Pembina dari IKADI Provinsi Riau. Di sini ada Ustadz Eno Suwarno, doktor, dan di sini ada Ustadz John Pamer, doktor. Satu lagi ya. Oh saya ya. Oh ya. Dan yang terhormat tamu kita ini, tamu dari Ketua PA 212 Ustadz Ade Hasibuan, Syekh, Masya Allah. Di depan itu brigadir itu udah apa namanya siap. Saya datang tadi siap. Kalah tentara sama dia gitu ya. Mantap. Brigadir 212. Tentu hadirnya beliau di sini merupakan hal yang baik bagi kita semuanya dan menyupport, menyokong dan juga mendukung dakwah IKADI di Provinsi Riau. Yang saya hormati seluruh pengurus IKADI yang akan dilantik, mulai dari Dr. Imad Hikmatullah beserta jajarannya, Ustaz Fauzi Hayat, Ustaz Yunus, Ustaz yang lainnya satu persatu mungkin tak saya sebutkan namanya. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh ketua ataupun pengurus daerah Ikatan Dai dari seluruh kabupaten kota dari Provinsi Riau ini ada hadir semuanya insya Allah ya? Atau ada yang tak datang? Dari Inhil yang datang. Belum datang? Tidak datang. Nah itu perlu ditanyakan. Padahal IKADI Inhil itu termasuk IKADI yang semangat, gitu kan? Nah jadi mungkin ada uzur atau ada apa, mohon diklarifikasi. Serta yang saya hormati panitia yang sudah bertegus lumus mensukseskan acara pelantikan IKADI Provinsi Riau ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya. Saya diundang di sini dan ikut menarik diri saya ke beberapa dekade tahun yang lalu. Kita kan pengurus IKADI juga gitu kan. Jadi menengok IKADI itu semangat kumpul dari seluruh daerah, terharu, saya sangat terharu. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena IKADI ini dia adalah suatu ormas, organisasi masyarakat yang berkaitan dengan dakwah, merupakan mizallah sia-sia bagi dakwah ini. Yang saya katakan mizallah sia-sia bagi yang mengerti bahasa Arab menggaris bawahinya, menulisnya mizallah sia-sia. Yang mana IKADI ini merupakan nanti dianya payung bagi dakwah ini apabila terjadi sesuatu yang la qadarullah terjadi di tengah Indonesia ini. Oleh karena itu IKADI ini bagaikan pinang dibelah dua dengan dakwah ini. Dia bak pinang dibelah dua. Jadi setiap pengurus IKADI, setiap
struktur IKADI, dia harus paham bahwa IKADI ini lahir dari sulbi dakwah ini. Dari sulbi dakwah ini. Jadi jangan sekali-kali kita mensterilisasi IKADI ini dipisahkan dari dakwah ini. Tidak mungkin, mustahil. Karena dia lahir dari rahim dakwah ini untuk membantu dan membela dakwah ini. Oleh karena itu, ini mungkin jarang ada yang menyampaikan kepada kita semuanya. Saya mengingatkan ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pelantikan pengurusnya sekarang ini, ya kita berharap besar bahwa kepengurusan IKADI Prodi sekarang ini bisa maju dan melejit dan sampai kepada matlamat dan tujuan yang dicita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Tentu saya sebenarnya mau ngasihkan 4 pilar, tapi 4 pilar ini tak cukup setengah jam. Jadi, padahal saya pun waktu saya udah diambil Sofian, tinggal 1/4 jam. Saya tepat waktu, saya jam sebelum 9 tak sampai saya di sini. Tepat waktu saya, karena ini IKADI kan, IKADI sempat kita tak tepat waktu, mentang-mentang Ustaz Ghazali dari DPD RI sekarang tak tepat waktu dia, itu saya paling takut itu. Saya tepat waktu karena sudah berbagi dengan Ustaz Sofian. Saya sebenarnya hadir di sini sebenarnya ada beberapa pesan ini sebenarnya. Yang pertama pesan tentang 4 pilar kita ini, yang kedua adalah pesan tentang dai bina desa. Saya tertarik dengan begitu baca apa yang disampaikan oleh ketuanya pada kami Dewan Pembina, bahwa ada departemen, banyak departemen yang bagus-bagus semuanya, tapi ada departemen yang disebut dengan departemen dai bina desa. Dia tidak ada arahan dari pusat tentang departemen ini, dia ada di kita buat sendiri. Kenapa? Saya sangat bersyukur sekali departemen itu ada, karena memang tugas pokok atau fungsi dari IKADI itu adalah dakwah ammah di tengah masyarakat. Menjadi mubalik, menjadi dai, dan bukan hanya dai aja, tapi dia mengikat, ikatan dai, mengikat, merekat, merajut dai-dai yang ada di seluruh provinsi Riau ini berada di bawah naungan IKADI Riau. Untuk apa? Menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Tengok, dia tagline-nya IKADI itu sampai sekarang belum berubah, menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam yang betul-betul syamil, Islam yang kafah, Islam yang dari A sampai Z-nya. Bukan Islam yang mutajazib, bukan Islam yang terpecah-pecah, bukan Islam yang hanya di pelosok tertentu, dia bukan Islam lagi di tempat yang lain. Jadi betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu siapa? Untuk manusia. Manusia siapa saja? Manusia baik di agama Islam, non-muslim, baik di Kristiani, Yahudi. Rahmatan lil alamin itu adalah kasih dan sayangnya sampai kepada mereka semuanya. Makanya IKADI ini ormas Islam yang sangat cocok di Indonesia ini dan beriring sejalan dan seiring dengan Pancasila. Nah, ini Ustaz langsung masuk ke Pancasila. Ya, karena slogan kita rahmatan lil alamin inilah yang mengikat kita dengan 4 pilar ini. Bahwa setiap dai dari IKADI ini dia merekat, dia tidak ikut memecah belah umat. Setiap dai IKADI tidak boleh memecah belah umat. Dia orang yang paling berlapang dada untuk terhadap perbedaan dan ikhtilaf yang terjadi di tengah umat. Sampai-sampai dia dibilang sama orang ini IKADI ini bunglon hari ini. Kenapa? Pengajian NU dia hadir juga jadi ustaz. Pengajian Muhammadiyah dia hadir juga jadi ustaz juga. Dia bisa masuk di NU, dia bisa masuk di Muhammadiyah. Saya di Peranak itu dibilang, Pak Ustaz, IKADI itu bunglon ya? Oh tidak, saya bilang, kenapa? Kok bisa masuk? Kemarin masuk di pengajian NU dan memberikan kajian dan sepakat banget, cocok banget dengan NU. Jamaahnya terima apa yang kita sampaikan. Besok masuk ke jamaah Muhammadiyah dan diterima oleh jamaah Muhammadiyah.
loh ikan ini. Saya bilang tidak. Inilah slogannya ikan itu, rahmatan lil alamin. Jadi kita itu menjadi ikatan, perekat umat ini yang sudah dikotak-kotakkan oleh perpecahan dan ikhtilafat. Ada slogan yang sangat berbahaya sekali, Farid Tasud, Divided the Emperor. Artinya apa? Pecah belahkan umat ini, engkau akan bisa menguasai umat ini. Nah, IKADI ini dia mengikat umat. Yang beredar pendapat itu bukan berarti harus berpecah belah, tetapi dianya bisa untuk saling bahu membahu, berpegangan tangan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini garis bawah yang catatan saya yang menjadi rahmatan lil alamin tentang IKADI. Kemudian masuk kemana? Masuk kepada dai bina desa. Dai bina desa ini nanti insya Allah ketua ataupun departemennya mempunyai program-programnya. Karena target dakwah kita secara umum itu seluruh komponen dan seluruh lapisan masyarakat, baik kota, kecamatan, desa, dan RT RW. Jadi IKADI padahal dia terbentuk hanya provinsi, kabupaten, dan kalau seandainya ada di kecamatan, tak sampai dia di kelurahan ataupun di desa. Nah, oleh karena itu slogannya rahmatan lil alamin itu membuat ikatan dai ini dia harus masuk ke seluruh organ ataupun di seluruh jaringan masyarakat di seluruh lapisannya sampai kepada desa-desa yang terpencil sekalipun. Nah, program dai bina desa inilah yang mewujudkannya. Artinya apa? Saya masih ingat itu Ustadz Abdul Somad, Profesor Doktor, datang ke membina di Talang Mama, daerah terpencil, satu talang aja, tapi dibuatin masjid, dibuatin markas dakwahnya, tempat ngajinya, tahfiznya, masya Allah, dipuji orang seantero dunia. Tapi saya bilang dalam hati ini program IKADI bina desa dulu, bukan satu talang yang dimasuki oleh IKADI, tetapi seluruh 7 talang itu IKADI masuk semuanya. Allahu Akbar. Takbir. Nah, ini mungkin yang takbir ini yang tahu aja dulu nih, yang belum takbir nih masa gitu. Jadi ada Ustaz Sugeng itu yang manis semuanya itu. Nah, beliau itu saksi nyata hidup masih sekarang dan masih menjadi pengurus IKADI di provinsi Riau. Artinya apa? Beliau termasuk yang masuk seluruh 7 talang itu. Iya, Ustaz Sugeng. Ini kemarin kami kunjungan dengan Ustaz Ustaz Miskar. Udah tua, udah sepuh, udah usul. Beliau itu dan Pak Haji, siapa satu lagi lupa saya namanya, Pak Haji Syahril itu mengklaim, Ustaz saya akan masuk ke talang ini dan talang ini, dan kontinu sampai beliau cukup membina masyarakat talang itu sampai seterusnya. Tapi karena tidak ada media yang mengekspos beliau atau apa segala macam, akhirnya biasa-biasa saja. Itu adalah program dai bina desa yang ada dicetuskan oleh IKADI ini dan sekarang mengangkat batang teredam. Istilah mana itu mengangkat batang teredam? Mengangkit batang teredam, gitu ya. Sebenarnya betul gitu ya. Nah, kita munculkan lagi Rohil, ujung simpang kanan masuk ke dalam perbatasan seluruh desa-desa yang sana itu telah ditempuh oleh dai-dai IKADI. Yang mana kenapa kita masuk di sana? Karena Rohil itu daerah yang tidak ada kader dakwahnya di situ. Untuk pemenangan dakwah di sana sulit. Setiap daerah yang tidak ada kader dakwahnya sulit untuk dimenangkan. Oleh karena itu, siapa yang membuka jalan ini? Siapa yang membuka di setiap desa itu harus ada pengajian. Pengajian ini bakal jadi struktur bagi dakwah di sana. IKADI dengan dai bina desa. Jadi tujuan dai bina desa itu adalah kita itu membantu dakwah secara umum, membentuk apa? Mereka itu bertemu dengan dai-dai yang datang dari provinsi ini. Nanti saya coba bagi. Kalau yang dulu itu kita melaksanakan dai bina desa secara reguler
datang dari provinsi, kita buat berapa mobil itu, berangkat 5 orang. Yang 5 orang satu mobil ini kadang-kadang tenggelam masuk parit, kadang-kadang Masya Allah sampai, kadang-kadang tak sampai, kadang-kadang pecah bannya, kadang-kadang menginap di kebun kelapa sawit, bertemu dengan ninja sawit. Masya Allah perjuangannya luar biasa. Ustaz Tirmizi aja nggak di sini. Beliau pembina juga itu, pembina IKADI Ustaz Ahmad Tirmizi. Beliau itu yang menyampaikan cerita tentang IKADI Bina Desa ini, Dai Bina Desa ini sampai ke Mesir, takut. Ustaz-ustaz Mesir itu takut pulang, kenapa? Nanti mau dibawa sama Ustaz Ghazali masuk ke desa-desa berlumpur-lumpur. Ustaz Ahmad Tirmizi jangan gitulah, saya bilang. Kan Ustaz dari Mesir itu yang Ustaz yang akan menyuplai kita, bawa ke desa-desa itu. Jadi saking takutnya, bawa berkumu-kumu, ketemu dengan orang yang pepalang apa segala macam. Tapi pada dasarnya itulah nikmatnya dari Bina Desa itu terjun ke daerah-daerah. Dan saya rasa tidak mustahil sekarang ini akan kita lakukan lagi. Apalagi yang memimpinnya sekarang adalah doktor, sebentar lagi profesor, Dr. Imad Hikmatullah. Takbir dulu untuk dia. Saya nengok kemarin beliau ngurus-ngurus ini, subhanallah, menetes air mata saya menengok dia. Sibuk sendiri. Padahal kan banyak panitia kan, itu mungkin merasa tanggung jawab yang sangat hebat dari beliau. Jadi saya sangat bersyukur kalau bisa nanti usulan saya kalau Ustaz Sofyan nanti IKADI itu keluar negeri atau kemana. Kalau saya ini nggak keluar negeri, usulan saya IKADI, mari kita dai-dai IKADI ini kita buat tadrib dakwah mubalighin di setiap desa, di setiap kecamatan. Mereka itu masuk ke pelosok-pelosok. Karena di kota sudah banyak dai, di situ ada IKMI, di situ ada mubalighin, Ittihad Mubalighin, MDI dan yang lain. Jadi IKADI daerah-daerah desa ada nggak? Nggak ada. Karena ke desa itu, ke daerah-daerah itu besar biayanya. Padahal kita mempunyai tujuan rahmatan lil alamin untuk sampai ke desa-desa semuanya. Dan ternyata begitu kita buat program Dai Bina Desa itu, kalangan ini merasa tersinggung. Dan ada catatannya yang kami lihat sampai laporannya ke Italia sana, apa yang dilakukan Dai Bina Desa kita di sini yang bertemu dengan mereka bersisih jalan di Talambama, di Rokan Hilir dan segala macam. Jadi sampai catatan itu ke Italia sana. Jadi ternyata kita sekali dayung 2-3 pulau terlalu. Jadi subhanallah ini bagus. Kalau bisa ini ada pondok-pondok pesantren. Dulu kenapa kita buat pondok pesantren IBS? Saya sebutkan sejarah ceritanya. IBS itu dilahirkan dari rahim IKADI. Perlu antum ketahui dan perlu disampaikan kepada santri-santrinya, terutama kelas 6. Kenapa diciptakan IBS, didirikan IBS itu? Wakifnya itu mau memberikan wakaf kepada kita 100% tidak ikut mengelola di perwakafan tersebut, karena IBS itu dipersiapkan untuk dai-dai yang masuk ke desa-desa itu. Makanya saya mengingatkan kepada pimpinan IBS beberapa waktu yang lalu, ingatkan pada mereka tujuan asal dibentuknya IBS itu. Artinya apa? Kami datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke sana, tidak saya sebut namanya, datang sini, silaturahim itu saling, datang situ, mohon santri kesenamnya ikut sama kami berdakwah ke desa-desa. Nggak mau. Maunya di mulut aja, iya bagus itu tidak program mantap. Tapi begitu kita realisasikan, kita datang jemput, tak ada. Alasannya apa? Ini masih sekolah atau bagaimana? Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Ustadz Imad selaku ketua IKADI, masukkan yang namanya unsur pondok pesantren di dalam struktur organisasi dalam Dai Bina Desa. Kenapa? Karena ngapain kita mendidik kader dan anak-anak kita di pondok kalau kita bisa pakai untuk berdakwah? Bukankah begitu? Di pesantren Syafaatul Rasul Wansi, innahu khairul ummah, Khalid bin Walid di Rohul. Itu ustaz-ustaz kita semuanya, ustaz-ustaz IKADI itu. Di Duri yang baru kita datang kemarin, Blading, Ibadur Rahman, Ustaz Umar, ada Ustaz Umar sini. Belum datang. Itu
pesantren kita. Masa kita keluarkan begitu tanpa ada pengabdian di tengah masyarakat bersama ustadz-ustadz kita yang turun secara rutin ini ke daerah-daerah. Jadi pesantren inilah yang nanti menjadi support. Ya, kita buatkan kesepakatan bersama pondok pesantren kita ini, pengabdiannya untuk dai bina desa 1 tahun lamanya. Nah, subhanallah, itu mantap. Kalau ada dai dari pesantren, saya dulu waktu di sekolah di Gontor, maaf nih bukan saya memuji kader ataupun santri kelas 6. Saya waktu di Gontor, mungkin yang lain beda dari saya, itu belum sanggup khutbah ceramah seperti santri kelas 6 IBS sekarang. Jadi santri kelas 6 IBS itu dia ceramah khutbah Jumat, kemudian ceramah-ceramah yang lain, dia sasarannya tepat, penjabarannya bagus, untayannya bagus, ungkapannya bagus. Apalagi ditunggu nih anak yang sudah matang kayak gini. Kalau tidak kita manfaatkan untuk program dai bina desa. Minta pengabdian mereka. Mengabdi artinya mengabdi tidak digaji. Siapa yang ngasih dia makan? Yang ngasih makan tempat setempat. Siapa yang ngasih dia beli baju? Ya IPS atau Syafaatul Rasul atau Khairul Ummah atau Khalid bin Walid atau Belandi. Mereka yang support mereka. Bekerja sama dengan IKADI ini yang setahun, yang 2 minggu sekali misalnya dai bina desa yang kita tengok daerahnya betul-betul minim seperti Rohil itu tak ada kader, tapi dengan beraninya sekarang mengajukan kader untuk maju sebagai wakil bupati. Masya Allah, luar biasa. Inhil dakwah selalu dikalahkan di sana. Kenapa? Karena tidak ada kader dakwah di sana. Saya ngomong dengan semanis dan sehalus mungkin nih Ustaz Eno. Ada wartawan nggak di sini? Jangan direkam ya. Ini kan internal kita aja kan? Iya. Iya kata dia. Alhamdulillah dijaga pintunya, alhamdulillah. Jadi kenapa dai bina desa itu penting? Karena itu di mana daerah yang tidak ada kadernya, kader dakwah ini, untuk diharapkan komitmen orang menjadi saksi, tidak ada. Lemah. Apalagi di daerah-daerah yang perpulauan dan apa segala macam. Sedangkan ada saja kota itu masuk dalam laut. Dijaga itu masuk kota itu dalam laut. Apalagi tak ada. Bayangkan sama kita semua. Jadi kalau kita mau menang dakwah ini harus seluruh sebab kemenangan ini kita ambil. Nah, peran dari dai bina desa itu membina dengan dakwah ammah selama 7 kali, 10 kali, sehingga nampak orang yang hadir-hadir itu begitu nampak di 10 kali datang. Nah, itu tugas Ustaz Ahmad Tirmizi lah gitu. Nah, gitu kan? Ada pengajian rutin selama 1 minggu sekali. Nah, dari pengajian rutin seminggu sekali inilah muncul yang namanya ya organisasi-organisasi yang nanti akan mendukung dakwah ini secara kuat di daerah-daerah pelosok tersebut. Jadi saya begitu puas mengatakan wah itu program membina desa itu, saya sebenarnya sakit hati saya. Ini program IKADI kok diambil gitu Ustaz Uwas ngambil program IKADI, tapi tak apa-apalah, nanti kita ambil lagi. Al-hikmatu dhalatul mu'minin anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu dhalatul mu'minin, artinya barang hilang dari orang mukmin. Siapa yang ngambil, Uwas mengambil, silakanlah. Tapi nanti IKADI mengambil lagi, Uwas jangan kebakaran jenggot. Seingat saya Uwas nggak punya jenggot ya, sama saya sekarang. Nah, jadi saya berharap itu seperti itu. Jadi ada yang setahun lamanya berkiprah mengabdi di sana, ada yang reguler yang kayak IKADI dahulu mengirim dari wilayah ataupun dari kabupaten kota, ada yang permanen. Nah ini permanen itulah yang kita perlu kerjasama dengan DLKI, kita bersama dengan rumah zakat, kita perlu kerjasama dengan funding yang bisa membiayai ini, yang mana nanti dai-dai yang kita rekrut kita tempatkan di daerah tersebut, bawa istrinya, bawa anaknya, dikasih kendaraannya, disiapkan rumahnya, enak tinggal berdakwah lagi. Nah, tentu bersedia nggak kita ya? Nah, kalau antum nggak bersedia dari daerah antum kan, maksudnya mendatangkan orang lain ke tempat antum. Begitu saya ke Rohil kemarin, di situ ada namanya pondok pesantren baru Al-Quran Mutiara.
Dia katakan, Ustaz, kami tolong hadani Bina Desa hidup lagi. Kalau datang ke Rohil di pesantren Mutiara ini nanti kami sambut. Nah, sampai kayak begitu kami sudah buat nih 2,5 hektar atau 3 hektar, nanti bisa sampai 13 hektar belakang kelapa sawit. Tapi ini pusat nanti gerakan dakwah kita di Kadi, silakan datang ke sini, nanti kita sebarkan kemana-mana di seluruh Rohil. Sedikit kader dakwah sana sedikit. Mana yang dari Rohil? Angkat tangan. Rohil, di Kadi Rohil. Tak ada, untuk sedikit tak ada udah. Tadi aman? Hah? Ada datang? Kursi tak habis, tak penuh belakang. Atau malu yang katakan? Tadi aman hadir? Hadir nggak dari Rohil? Di Kadi Rohil? Hadir. Hah? Hadir. Hadir ya? Informasinya hadir. Ah, pergi ke pasar. Tersinggung orang ya. Ini kan pasar besar di samping kita ini. Nah, jadi begitu Ustaz Villa yang saya hormati. Ini yang bagian pertama saya. Mudah-mudahan saya berharap di kali depan Salimat bisa menghidupkan, karena harapan dari daerah setiap saya jauhlah harapan di daerah itu di kali wilayah bisa menghidupkan lagi namanya di kali Bina Desa ini, terutama daerah yang betul-betul ini minim kader dakwah ini. Dai-dainya nggak ada, sehingga apa? Karena kita ada kemenangan dakwah di sini kita dikalahkan. Kenapa? Bukan apa-apa, karena memang tidak ada kader dakwah sana yang akan berjihad. Nah, ini tujuan asasinya yang saya bahas. Mudah-mudahan nanti di workshop kita tentang dai Bina Desa bisa dikembangkan. Kalau saya itu mengatakan ada dai permanen, dai desa permanen yang datang dari luar, ada rumahnya, ada kendaraannya, silakan. Dan ini yang minta sudah ada 3, sudah ada yang minta 3, siap dengan biayanya. Subhanallah. Nah, dai yang tidak permanen artinya yang setahun sekali itu santri-santri kita yang mengabdi setahun sekali, yang bekerja sama nanti dengan IKADI bersama-sama kita bawa. Tak kala ada dai permanen di sana, kemudian dai yang tidak permanen inilah nanti yang membantu dai permanen itu. Oh, ini ke sana, oh ini pemetaan dakwah di sana, pemetaan daerah sekitar sana. Kemudian dai yang reguler sifatnya inilah yang masyayikh, doktor, MA, LC, dianya datang memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang permanen dan non permanen ini bersama masyarakat. Mudah-mudahan ini belum dilaksanakan oleh yang lain. Kalaupun dilaksanakan parsial, belum ada nama mereka yang mengatakan dai, program dai Bina Desa. Baru IKADI yang melaksanakannya. Mudah-mudahan IKADI bisa melanjutkan program yang bagus ini dan bersemangat untuk itu. Takbir dulu. Allahu Akbar. Adapun sosialisasi 4 pilar masih ada tak? Saya lebih semangat tentang IKADI lagi daripada sosialisasi 4 pilar. Sebenarnya IKADI ini harusnya yang paling Pancasila daripada yang lain. Allah. Ini enak kayak gitu ngomongnya kan. Rahmatan lil alamin tuh IKADI ini yang paling tasamu dengan orang Buddha, orang Hindu, orang yang lain agama, Konghucu. Yang diakui agamanya di Indonesia ini ya perbedaan agama. IKADI dengan syiar dan simbolnya rahmatan lil alamin menghargai wujud mereka. Qul ya ayyuhan kafirun. Ayat